Bapak udah berapa lama Pak kerja di media? Saya lama banget di sini. Udah 25 tahun. 25 tahun Pak? Umur kalian sekarang 22. 21, 22 kan? Berarti lebih lama dari kalian. Iya Pak, saya juga udah tua Pak. Udah tua banget tuh. Kok maksudnya bisa betah gitu Pak lama di sini Pak? Mungkin karena passion saya di sini ya. Saya di jurnalistik. Terus tempat kerjanya juga di Kompas juga. Kompas kan salah satu media terbesar ya, dan berpengaruh di negara kita. Jadi saya merasa ini tempat yang cocok kalau kita mau jadi wartawan ya di Kompas ini gitu. Sebelum Bapak di sini pernah maksudnya sebelum kerja di sini Pak pernah? Saya dulu dari lulus kuliah langsung ke kerja di Kompas. Karena emang Kompas itu kan menurut Bapak nomor 1 di Indonesia ya Pak ya, yang paling besar, media paling besar ya Pak. Suka dukanya apa Pak kerja 25 tahun Pak? Sukanya ya saya di sini kerja sesuai panggilan hati saya. Terus di media ini kan kita bisa menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat. Kompas kan misalnya punya moto sendiri, amanat hati nurani rakyat. Dan saya ngerasain banget kerja di sini itu ya seperti itu. Kita bisa lihat di lapangan, ke masyarakat, turun ke bawah, terus menyuarakan ini loh yang terjadi di masyarakat, biar para pengambil keputusan itu tahu apa yang terjadi di masyarakat gitu. Waktu kuliah juga dispesifikasiin ke jurnalistik juga Bapak? Enggak, saya kuliah malah mekanisasi pertanian. Oh gitu. Lenceng ya Pak ya? Cuma saya waktu itu di kampus emang aktivis majalah kampus. Jadi saya udah mengenal jurnalistik sejak di kampus. Apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik sama bidang jurnal? Sebenarnya waktu saya seumur kalian, saya tuh ingin kerja yang dekat sama rakyat gitu. Makanya saya ambil waktu itu fakultas pertanian kan. Saya bayangin dulu kerja di perkebunan, dekat sama rakyat, dekat sama masyarakat gitu. Terus ternyata dalam perjalanannya untuk melakukan hal seperti itu bukan cuma di bidang yang saya tempuh di pendidikan. Saya bisa berkiprah juga hal yang serupa di jurnalistik gitu. Jurnalistik. Bapak pernah langsung turun ke masyarakat sendiri Pak? Oh iya. Kayak jadi wartawan. Iyalah. Gitu. Saya kan dulu 25 tahun praktis sudah lama banget ya. Kalau kalian tadi udah tua lah, saya udah makan asam garam ya. Saya pernah lihat misalnya orang saya tumbuh dengan Jakarta tumbuh waktu itu. Waktu Jakarta zaman saya masuk tuh masih zaman Pak Wiyogo namanya, ada gubernur itu, dia kan keras banget ya. Ketika itu Jakarta lagi bangun infrastruktur, jalan layang, jalan tol tuh kita tahu banget gimana misalnya rakyat kecil digusur gitu loh untuk demi atas nama pembangunan gitu. Kawasan-kawasan bisnis yang sekarang itu dulu kan di Jakarta dihuni oleh penduduk biasa kan, warga biasa. Nah, bagaimana mereka mempertahankan tempat mereka gitu. Saya pernah dulu di daerah Tebet, sekarang udah jadi jalan tol Kasablanka itu, misalnya ketika bulldozer datang itu orang-orang itu berdiri di depan, ibu-ibu bawa anak gitu, kayak hal seperti itu saya lihat banget di lapangan gitu. Jadi emang benar-benar dekat dengan masyarakat terus banget ya Pak? Waktu yang terakhir mungkin tsunami ya. Iya. Tsunami tahun berapa? 2004 ya. 2004 tuh. 2004 ya? 2004 ya. Itu kebenaran saya juga ke sana. Saya itu lihat banget gimana mayat-mayat bangunannya itu benar-benar
pengalaman yang luar biasa buat saya. Kalau dukanya personal ya, mungkin karena udah ngerti jadi kita anggap nggak duka lah. Isinya gitu ya, suka happy aja. Happy aja karena emang sesuai dengan passion Bapak juga ya. Lukanya apa? Kalau dibawa yang luka kan cuma feeling aja. Kalau kita bawa happy, bawa suka nggak apa-apa gitu. Terus kalau misal lagi di lapangan gitu Pak, tiba-tiba ada bencana di mana, itu juga Bapak langsung datang ke tempat itu juga? Kalau wartawan itu kan istilahnya kalian mungkin tahu on call ya. Iya. Jadi kita harus 24 jam sedia tugas apapun, standby gitu loh. Jadi pernah dulu ada, dan keluarganya juga udah tahu itu gitu. Jadi ada cerita satu saat misalnya ada bom meledak. Saya masih ingat waktu itu di rel kereta api di Serpong. Itu yang bangunin pagi-pagi anak saya. Jadi anak saya bilang, bah, dia nangis saya, bah, ada bom loh. Waktu itu anak saya masih kelas 3 SD apa gitu, dia lihat di TV kan, pagi-pagi dia mau sekolah lihat TV, ada bom, dia udah bangunin saya, udah otomatis kayak gitu. Jadi kita langsung pergi ke lapangan gitu. Jadi nggak padahal mungkin waktu itu saya harus nganter dia ke sekolah. Tapi saya lebih memilih ke lapangan karena panggilan tugas gitu kan. Kalau menurut Bapak sendiri, menurut pandangan Bapak nih, kan 25 tahun yang lalu kan udah lama banget ya kan Pak, sesuai dengan jam kerja Bapak juga udah tinggi banget nih. Menurut Bapak jurnalistik zaman dulu dan zaman sekarang perbedaannya apa? Kan pasti jauh banget tuh Pak. Jauh banget ya. Kalau zaman saya misalnya ada beberapa aspek ya yang membedakan. Dulu zaman saya mungkin belum ada yang namanya gadget ya, gawai ya kan. Apa masih ribet ya? Dulu saya masih pakai recorder, misalkan kayak kaset gitu kan, tadi gitu. Terus kirim berita juga dulu pakai telepon umum atau pakai faksimil, tahu nggak faksimil? Faksimil gitu kan. Terus kirim berita juga dari mana tuh harus pakai modem, sambung sendiri. Kalau sekarang kan udah ada gadget ya kan. Pertama itu dari segi teknologi udah jauh lebih maju. Kamera juga gitu. Dulu kita motret misalnya terbatas hanya 26 film, 26 shoot atau 36 atau 36 atau 24. Sekarang kalian foto bisa ratusan kan, ribuan malah di sini kan pakai ginian gitu kan. Itu udah nggak jadi kendala buat teknologi sekarang ya. Apapun kalian zaman sekarang tuh memungkinkan. Lebih gampang. Tapi tantangannya kalau kerja di media cetak dia harus lebih dalam. Kan sekarang berita udah banyak di .com kan. Apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi saat ini udah langsung naik di .com. Jadi Kompas media cetak nggak bisa beritanya sama seperti di .com ini karena udah ada. Kita harus lebih dalam, artinya kita harus kerja lebih keras kan. Ke lapangan lagi, tanya lebih dalam. Kalau di sini kan istilahnya updating news kan, misalnya ada tadi pagi gitu ada kereta KRL terbakar terbakar di Rawabuntu kan. Beritanya udah ada semua gitu loh. Tapi kita mesti lebih dari itu kan, besok berita di Kompas itu gitu loh. Lebih spesifik lebih dalam. Kenapa kebakar, kok sering terjadi, misalnya kan koslet atau apa, terus gimana orang yang harus ngejar waktu, ngejar jam gitu-gitu. Harus lebih lengkap dari berita yang ada di .com. Pendapat Bapak tentang media cetak sekarang ini gimana Pak? Karena ada media online ya kan Pak. Jadi mungkin kan sekarang ini orang kan kalau misalkan mau baca berita tinggal download aja gitu. Kalau menurut Bapak tentang keberadaan koran sendiri gimana Pak? Ya, sekarang kan kalian hadir tidak dengan kertas kan? Iya Pak. Kalian hadir generasi sekarang kan dengan gadget kan, dengan gawai ini kan. Itu jadi tantangan tersendiri pasti buat media cetak kayak Kompas ini. Tapi di sisi lain banyak juga orang yang merasa belum puas kan kalau cuma baca di .com. Dia masih membutuhkan printnya, koran fisiknya, Kompas fisik gitu. Koran fisik. Tapi tentu untuk tetap bertahan kita juga harus melakukan berbagai inovasi. Kayak Kompas kan sekarang misalnya biarpun dia cetak di print di kertas, dia juga ada di sini. Misalkan ada print kompas.com misalkan. Itu sebenarnya untuk mengakomodasi zamannya, perubahan zaman. Kalau menurut Bapak nih saran-saran untuk jurnalistik yang baru kayak kita gini semester 3 gini, masukannya gimana Pak? Ya kalian harus punya idealisme ya kalau menurut saya itu.
sekarang itu kebanyakan media itu kayaknya itu yang kurang concern ya. Kadang-kadang misalnya asal berita aja gitu kan. Yang penting ada yang aja, penting yang penting ada, kayak kerja baca, gitu ya Pak ya. Yang baca banyak udah cukup. Padahal fungsi pers itu kan nggak sekedar itu gitu. Kita itu kan, pers itu kan juga berkewajiban mendidik masyarakat gitu. Jadi kita nggak bisa misalnya memberitakan misalnya berita yang ngompor-ngomporin, tahu nggak? Yang manas-manasin gitu kan. Pasti di Kompas nggak akan terjadi itu. Saya kira hal-hal seperti itu harus dipertahankan. Pengalaman Bapak yang sampai sekarang Bapak nggak pernah lupain apa Pak di dunia wartawan? Mau yang manis kayak yang pahit gitu Pak? Yang sampai kayak keulang-ulang gitu, sampai kayak Bapak kayak trauma gitu. Bukan trauma tapi kayak pokoknya benar-benar membuat Bapak ini aja ingat gitu, maksudnya kayak nggak lupa aja. Nggak lupa gitu. Momen yang Bapak nggak pernah lupain aja. Lucu-lucu boleh nggak? Boleh banget Pak. Oh ya, pertama tuh ini. Yang serius tuh, yang berkesan itu kita udah tahu besok Pak Harto mau lengser. Jadi malamnya kita udah tahu, udah denger gitu. Pas hari itu nanti cek Kompas itu judul beritanya Selamat Datang Pemerintahan Baru. Karena kita udah tahu tuh malam itu besok akan ada pengumuman dari Presiden Soeharto gitu. Nah, itu berkesan banget. Ada terus, tambahan? Bapak tuh waktu kayak kerja tuh ada ini nggak kayak teman-teman artis yang sekarang jadi udah booming gitu, iya, seangkatan gitu? Seangkatan Bapak gitu loh yang... Oh iya banyak. Kalau nggak bukan artis ya, maksudnya jadi kayak orang-orang tokoh yang publik ya. Iya, Banyak. Ada yang jadi presiden. Megawati itu misalkan itu dulu seangkatan Bapak juga. Seangkatan maksudnya itu. Oh maksudnya seangkatan saya. Teman Bapak waktu waktu pertama kali berkecimpung. Oh iya, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi pejabat di berbagai bidang gitu. Kalau Bapak sendiri kenapa nggak mau mencoba untuk kayak politikus gitu Pak? Setiap hal itu kan hidup itu kan pilihan kan. Iya sih. Ketika kamu memilih satu pilihan itu ada harga yang harus dibayar kan, kira-kira gitu kan, ya kan. Kamu mau banyak orang ingin jadi kaya tapi dia sampai harus jadi koruptor misalkan. Itu harga yang harus dibayar kan. Tapi ada orang, gue menikmati hidup gue kok dengan cara begini gitu. Jadi lebih enjoy ya Pak ya. Jadi keputusan sendiri kan ya. Ada teman-teman saya misalnya yang bergabung dengan parpol tertentu gitu kan. Tapi yang saya bilang tadi itu ya, hidup adalah pilihan. Jadi ketika kita ketemu dia, saya nggak melihat dia seperti yang saya kenal dulu gitu loh. Kan dia harus menyesuaikan dengan pilihannya itu. Karena pilihan saya sebagai wartawan, saya tetap jadi wartawan. Ini Pak, pesan-pesan Bapak dong untuk para pembaca. Kan saya belum mau meninggal. Bukan maksudnya. Parah. Bukan pesan tapi doanya. Bukan pesan tapi lebih kayak apa pendapat Bapak atau bukan lebih kayak kemana ya? Saran Bapak untuk para pembaca sekarang anak muda ya. Anak muda. Ya anak muda tetap belajar lah ya, jangan cuma ngandelin apa Google gitu ya. Sekarang anak-anak saya tahu di antara kalian ini yang baca koran mungkin nggak ada. Jarang Pak. Iya kan? Kan padahal makanya angkatan kalian tuh gampang dibohongin, dikasih hoax ya. Iya hoax aja udah percaya, langsung kalian forward lagi ke temennya. Padahal tuh dibodohin doang gitu loh. Karena kalian nggak baca, nggak tahu apa sebenarnya. Jadi kalau saya sih pesannya itu aja lah, kalian tuh harus lebih banyak baca biar pinter. Kasihan negara Indonesia kalau ngandelin kalian ini cuma mungkin Google juga enggak, kalian baca Twitter judulnya doang kan, ini udah nggak dibaca kan, mau masuk ke ini pulsanya habis, nyari fakir wifi kan, mungkin kalian di UMN enak banyak wifi. Kalau saya sih itu pesan saya tuh mungkin baca biar generasi berikutnya tuh pintar gitu loh, kalau enggak kita tambah tertinggal. Ya udah sih Pak, makasih Pak buat waktunya.